Baik, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita kembali ke kuliah Napsa, kuliah pengganti. Hari ini kita akan diskusi tentang materi lem ya, tentang lem ya. Jadi silahkan nanti kelompok yang presentasi menyampaikan materinya. Untuk teman-teman yang lain yang mendengarkan, silahkan menanyakan di chat terkait dengan informasi yang ingin Anda tanyakan. Mohon bertanya pada saat kelompok sedang melakukan presentasi supaya anggota kelompok yang lain yang tidak sedang menyampaikan presentasi bisa segera mencari jawabannya sehingga diskusi kita bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, baik. Silakan untuk kelompok lem untuk menyampaikan materinya. Waktunya silakan ya. Baik, Pak, saya izin share screen ya. Silakan. Oke, silakan. Sudah kelihatan. Oke, baik. Selamat sore, Pak Yosef dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyalahgunaan lem ibon di kalangan remaja di Indonesia. Next. Nah, kelompok 2 ini beranggotakan Yufati Hidayah Dhamma, saya sendiri, ada Dominikus Brahma, ada Feby Tesalonika, Sebastian Vito, Rika Eliana, Francesco Toldo, Kesha Benevita, dan Kak Maria Melian. Next. Nah, yang pertama kita masuk di pengertian lem ibon. Lem ibon ini adalah lem serbaguna untuk melengkapkan berbagai alat atau barang. Bisa dipakai untuk sepatu, tas, plastik, kayu, pokoknya segala jenis barang. Jenis lem ini sering disalahgunakan oleh anak-anak jalanan untuk mereka untuk mabuk karena lem ini termasuk kategori zat adiktif yang berbahaya. Zat yang di dalam lem ibon ini adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit, bahkan bisa meninggal. Salah satu zat yang terdapat di dalam lem ibon ini adalah LSD. Nah, LSD ini adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintesis yang disarikan dari jamur kering yang tumbuh pada rumput gandum. Nah, LSD ini termasuk cairan tawar dan dia tidak berwarna serta tidak berbau yang seringkali diserap ke dalam zat yang cocok seperti kertas penghisap atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul, atau gula-gula. Nah, bentuk LSD ini yang paling populer adalah kertas penghisap yang terbagi menjadi persegi dan dipakainya itu ditelan. Nah, untuk LSD ini efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa, sangat tenang, dan mendorong perasaan nyaman. Seringkali ada perubahan pada persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan, dan tempat. Efek negatif dari LSD ini dapat eh, termasuk hilangnya kendali emosi, depresi, kepeningan, rasa panik yang akut, dan perasaan yang tidak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan penggunanya menempatkan diri dalam bahaya fisik. Penggunaan jangka panjang dari zat ini eh, memiliki sorot balik pada efek halusinogenik yang dapat terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Next. Oke, selanjutnya ke alasan penyalahgunaan ini. Untuk yang pertama adalah rasa ingin tahu. Nah, beberapa remaja itu mengungkapkan pada saat pertama kali menghirup lem ibon ini karena kemauannya sendiri dan tidak ada yang menyuruh atau paksaan ke mereka untuk memulai mencium lem ibon ini. Nah, coba-coba adalah awal dari seorang untuk mulai mengenal dan mempelajari sesuatu karena penasaran dan rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk perilaku menghirup lem ini sendiri, para remaja itu mencoba dan akhirnya sulit untuk melepaskan kebiasaannya ini.
rasa ingin tahu yang kuat pada remaja itu berawal dari diri sendiri untuk mulai mencoba-coba dan akhirnya mulai merasa ketagihan terhadap aroma lem. Nah, dari aroma lem ini mendorong para remaja untuk menjadikan lem sebagai suatu kebiasaan yang menyenangkan karena dapat membuat mereka merasa puas dan bahagia akan apa yang sudah mereka lakukan. Next. Nah, lalu yang kedua yaitu ada faktor ketidakharmonisan. Untuk faktor ketidakharmonisan ini merupakan salah satu pemicu remaja menghirup lem aibon. Faktor ketidakharmonisan keluarga tersebut diantaranya adalah kondisi keluarga dan dari faktor ekonomi. Faktor-faktor ini yang kemudian mendorong remaja untuk mencari pelarian ke hal-hal yang tidak benar. Di antaranya adalah perilaku ngelem itu sendiri. Nah, untuk kondisi keluarga, itu untuk perceraian dan situasi keluarga yang tidak harmonis, itu secara tidak langsung membuat anak merasa ditelantarkan. Nah, hal ini disebabkan oleh perceraian, bisa juga tidak bercerai tetapi ribut atau perselingkuhan. Akibatnya salah satu anggota keluarga menelantarkan anaknya. Lalu dari yang faktor ekonomi, masalah perekonomian dalam satu keluarga bisa menjadi salah satu penyebab keluarga tidak harmonis. Untuk masalah ekonomi, hampir setiap pasangan pernah mengalami masa krisis ekonomi dalam keluarga. Pekerjaan yang berpenghasilan minim membuat kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Akibatnya, keharmonisan dalam keluarga itu terguncang. Kombinasi dari faktor ini mengakibatkan tidak keharmonisan dalam keluarga, sehingga maksa anak-anak untuk inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri dan pada akhirnya melakukan aktivitas yang menyimpang seperti menghirup lem karena mereka bisa merasakan ketenangan dan melupakan beban pikiran mereka. Untuk perilaku penggunaan lem aibon ini memungkinkan secara fisik untuk menghilangkan rasa lapar, kelelahan, dan juga rasa sakit terhadap penyakit yang dideritanya. Sementara secara psikis, penggunaan lem aibon bisa menghilangkan rasa cemas, depresi, dan stres. Kehidupan yang miskin ini menyebabkan remaja memilih lem aibon sebagai penghilang stres mereka. Next. Berikutnya ada faktor ketergantungan. Jadi sebenarnya di faktor ketergantungan ini ada beberapa jenis. Yang pertama tuh ada ketagihan secara fisik, ketagihan secara psikologis, ada juga perilaku maladaptif dan gejala putus zat. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Dimulai dari yang pertama yaitu ketagihan secara fisik. Ketagihan secara fisik ini adalah kondisi di mana secara fisik seseorang yang sudah terbiasa menggunakan atau menghirup lem aibon atau yang kita sebut ngelem ini itu tuh kapasitasnya udah berbeda dengan orang normal sehingga mereka tuh sudah ketagihan sehingga terus melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan dalam kepuasan saat mereka menghirup lem tersebut. Mereka tuh bakal tidak mempedulikan kesehatan diri sendiri, waktu istirahat dan lain sebagainya. Berikutnya ada ketagihan psikologis. Ketagihan psikologis ini adalah suatu keadaan, keinginan atau dorongan yang tidak tertahankan karena seseorang yang telah ngelem itu sudah merasa nyaman banget sehingga mereka tuh sulit untuk berhenti atau melepaskan lem tersebut. Berikutnya ada perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif ini adalah perilaku yang menimbulkan akibat yang negatif dan tidak menyenangkan bagi pelaku maupun lingkungan sosialnya. Berikutnya ada gejala putus zat. Jadi gejala putus zat ini merupakan suatu keadaan yang sangat-sangat menyiksa bagi penggunanya, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga dapat mengakibatkan seseorang yang telah kecanduan lem ini mengalami ketagihan sehingga mereka tuh kalau berhenti akan bisa merasa pusing, stres, atau bahkan selalu terlihat gelisah. Next. Berikutnya ada faktor pengaruh teman sebaya. Jadi dalam mekanisme terjadinya penyalahgunaan lem aibon ini, teman sebaya ini mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk mendorong atau mencetuskan penyalahgunaan lem atau ngelem pada diri seseorang. Perilaku menggunakan lem ini pertama-tama tuh pasti datang di teman kelompok sebaya karena mereka tuh pergaulannya ya di situ-situ aja gitu kan. Jadi pengaruh teman kelompok sebaya ini dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan sehingga yang bersangkutan atau penyalahgunaan lem aibon ini itu akan sukar untuk melepaskan diri. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penyalahgunaan dari lem aibon.
Jadi cara penyalahgunaan dari lem ibon ini itu paling banyak digunakan itu dengan cara menghisap atau menghirup. Nah, perbuatan ini disebut inhalan. Inhalan adalah di mana seseorang menghirup uap dari zat pelarut, misalnya lem ibon atau uap lem atau zat lain yang dapat membuat mabuk. Inhalan sendiri adalah senyawa organik berupa gas pelarut yang mudah menguap. Senyawa ini bisa kita temukan dalam zat-zat yang mudah ditemukan oleh anak-anak remaja, seperti len Ica, len ibom, kemudian ada pelarut cat, ada tip-ek, ada bensin, pernis, aseton, dan sebagainya. Kemudian dengan harga yang cukup murah dan dijual secara bebas, maka produk yang mengandung inhalan menjadi semacam narkotika yang mudah didapatkan. Kebiasaan untuk menghirup lem atau sering disebut dengan ngelem ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stres. Selain itu, kebiasaan untuk ngelem juga dipengaruhi oleh teman-teman yang lain sebagai bentuk dari solidaritas di antara anak-anak jalanan. Ngelem juga seringkali dijadikan sebagai syarat untuk diterima dalam pergaulan atau komunitas tertentu. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari cara penyalahgunaan lem ibon sendiri itu tuh kebanyakan dari anak-anak jalanan khususnya itu tuh dengan cara menghirup atau menghisap uap atau tidak hanya uap saja, mungkin ketika kita membeli suatu lem kemudian kita buka. Nah, kemudian kita menghirupnya, nah itu sudah termasuk dalam cara penyalahgunaan. Karena penggunaan dari lem sendiri tersebut itu sebenarnya untuk merekatkan, bukan untuk dihirup, seperti itu. Next. Kemudian saya akan menjelaskan di mana tempat sering terjadinya fenomena penghisapan lem. Lem merupakan zat adiktif yang berbahaya dan sangat mudah didapat karena keberadaannya yang legal. Sehingga hal ini menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem sangat cepat perkembangannya, terutama pada anak jalanan. Jika kita sering melihat anak jalanan yang sedang memasukkan salah satu tangannya ke dalam baju, serta mendekatkannya ke hidung, berarti anak tersebut sedang menghirap lem fox dan ibon. Keberadaan anak-anak yang sedang teler akibat ngelem ini dapat dijumpai di bawah jembatan dan pojokan-pojokan perempatan lampu merah. Anak jalanan ini hanya mengetahui bahwa mereka merasa senang setelah menggunakan lem tersebut tanpa mengetahui efek samping yang berbahaya. Kemudian, setelah mereka menggunakan lem tersebut, mereka akan merasakan fly, happy, dan bebas dari masalah mereka. Selain itu, fenomena ngelem ini juga dapat dijumpai dengan mudah di kota-kota besar seperti Makassar dan Jambi. Untuk di Makassar, banyak titik yang menjadi sarang kumpulnya anak jalanan, seperti Pantai Losari, pusat perbelanjaan seperti mall, contohnya Mall Panakukang, Mall Ratu Indah, Makassar Town Square, dan lain-lain. Kemudian di setiap sudut lampu merah. Di tempat inilah anak jalanan kota Makassar bergumul dengan kerasnya kehidupan kota dan susahnya mencari sesuap nasi. Ketika mereka bertemu dan saling bercengkrama antara anak jalanan yang satu dengan yang lainnya, maka fenomena ngelem ini dapat terjadi dengan mudah karena terpengaruh oleh pergaulan bebas karena kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang dialami mereka ini dapat disebabkan karena profesi yang dilakoninya sebagai pengamen, pengemis, pedagang asongan, penjual koran, bahkan ada sebagian yang berlaku sebagai preman. Oleh sebab itu, nggak heran kalau misalnya perbuatan dan perilaku penyimpangan sangat mudah untuk terjadi di kalangan anak jalanan, khususnya seperti di kota Makassar. Selain anak jalanan tersebut, ada juga salah satu artis jebolan ajang pencarian bakat yang dulunya juga anak jalanan dan pengamen. Sebut saja TS. Dia menjelaskan ketika dirinya masih menjadi pengamen dan masih terpengaruh oleh pergaulan bebas. TS ini pernah kecanduan untuk ngelem, tetapi ketika karirnya merangkak naik dan dirinya semakin populer di kalangan masyarakat, kebiasaan ngelemnya tersebut tidak pernah ia lakukan lagi.
Baik, selanjutnya untuk dampak negatif. Dampak negatif yang disebabkan oleh ngelem itu ada 4, yaitu sudden sniffing death, asphyxia, sesak nafas, dan juga berdiri. Untuk sudden sniffing death itu sendiri merupakan kematian mendadak saat menghirup uap pelarut, umumnya disebabkan oleh sabotase fungsi jantung. Gejala awalnya adalah nadi meningkat dan tidak teratur, lalu tak lama kemudian nadi akan berhenti untuk selamanya. Kemudian ada asphyxia, yaitu uap solvent juga bisa mengikat oksigen di sistem pernapasan dan memicu asphyxia atau kekurangan suplai oksigen ke jaringan otak. Kemudian ada sesak nafas. Di kalangan anak jalanan, aktivitas ngelem sering dilakukan dengan kepala ditutup tas plastik agar uap tidak menyebar kemana-mana. Ketika tubuh sudah terpengaruh uap larut, si anak jalanan tidak bisa melepas sendiri plastik penutup tersebut dan akan mati lemas jika tidak ada temannya atau orang sekitar yang menolong. Kemudian dampak terakhir adalah bunuh diri. Dampak lain dari uap solvent berupa depresi dan halusinasi. Dampak ini bisa membunuh seseorang jika orang itu kemudian tergerak untuk melakukan bunuh diri dalam kondisi kejiwaan yang sedang kacau. Selanjutnya. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan dari penyalahgunaan lem aibon. Ada 3 bagian pokok, yaitu 1, preemptif. Preemptif ini adalah upaya awal yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Contohnya bisa untuk dengan menanamkan nilai atau norma-norma yang baik, atau juga bisa dengan melaksanakan kegiatan edukatif sehingga terciptanya kesadaran, kewaspadaan, dan daya tahan serta membina dan menciptakan kondisi perilaku bagi tindak pelanggaran tersebut. Teori ini disebut juga dengan NKK, yaitu niat ditambah kesempatan akan menimbulkan kejahatan. Nah, kegiatan ini biasanya diadakan berupa seperti pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana, serta kegiatan positif, terutama bagi remaja atau pemuda agar lebih produktif, konstruktif, dan kreatif. Yang kedua, ada tindakan preventif. Upaya ini dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya perilaku menyimpang sebelum seseorang melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga adalah upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadi tindakan kejahatan tersebut dengan adanya sanksi yang tegas atau penegakan hukum, sehingga bisa memberikan efek jera terhadap pelaku. Bentuk kegiatan ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap serta memutus jaringan sindikat, serta mengungkap motivasi atau latar belakang dari tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, cara menanggulangi dampak perilaku mengkonsumsi penghisapan lem. Nah, yang pertama di sini ada bimbingan dan penyuluhan konselor tentang dampak menghisap lem. Nah, ini semisal melakukan sosialisasi dengan mendatangkan dinas kesehatan untuk memberikan pengetahuan tentang dampak-dampak yang akan terjadi dari menghisap lem itu sendiri. Kemudian yang kedua ada peran faktor keluarga. Nah, di sini karena keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi perkembangan dan pertumbuhan kepribadian remaja. Kemudian yang ketiga itu ada peran lembaga pendidikan. Nah, selain peran dari faktor keluarga juga ada peran dari lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan juga yang nantinya akan membimbing remaja-remaja tersebut. Nah, selanjutnya itu ada peran lingkungan sosial. Nah, pengaruh lingkungan sosial itu sangat besar bagi remaja. Nah, baik efek positif maupun negatif, tergantung lingkungan anak. Itu lingkungan dari anak tumbuh dan berkembang. Nah, semisal lingkungan sosialnya baik, maka akan berdampak positif bagi anak tersebut. Tetapi bisa juga sebaliknya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada peran pemerintahan. Nah, di sini semisal sebagai aparat penegak hukum atau semisalnya polisi itu, nah nanti mereka yang akan menangani kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Ini udah ada pertanyaan-pertanyaan di room chat. Mungkin teman-teman ada mulai mau menjawab.
Silahkan. Terima kasih. Ya, silahkan untuk mulai dijawab berbagai pertanyaan yang sudah ada cukup banyak. Mohon maaf Pak, sebelumnya sebelum menjawab pertanyaan kami dari kelompok 2 ada game sebentar Pak. Ya, boleh. Baik Pak, terima kasih. Mungkin Rika bisa dipandu. Oh iya, sebentar. Sebelumnya, jadi Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 2 telah menyediakan games. Untuk gamesnya yaitu Kahoot. Nah, Kahoot ini nanti teman-teman bakal join melalui link yang udah saya kirimkan melalui chat Zoom. Kemudian akan memasukkan kode 7518243. Nanti juga teman-teman bakal rename dengan name underscore nama. Nah, untuk soalnya sendiri nanti ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada multiple choice sama yang satunya ada true or false. Aku coba share screen dulu. Nanti teman-teman bakalan join di link itu dengan memasukkan game pin yang tertera di sini. Ini main dulu sebentar ya. Jadi ya. Bagi teman-teman yang belum join, dipersilakan untuk join ya.
Nggak usah ditunggu semua, seadanya aja. Oke, baik, Pak. Mungkin bisa saya tunggu sampai jam 18.28 baru di start. Oke. Ya. Oke, karena udah 18.28, aku start ya.
Baik, untuk pemenang game kali ini yaitu juara 3 oleh 1909 Indah. Untuk juara kedua oleh 19073 Elisia. Dan juara pertama diraih oleh 156 Tessa. Sekian games dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya, untuk sesi presensi dan game. Saya rasa untuk lem ini sudah selesai ya, terima kasih.